Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan bahasan kita tentang senyawa karbon turunan alkana. Ini kelompok terakhir yang akan kita bahas, yaitu asam karboksilat dan ester. Pekan lalu saya sudah berikan kalian project tentang apa aja sih kegunaan asam karboksilat dan ester dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, asam karboksilat dan ester ini adalah kelompok ya, gugusan fungsi yang memiliki gugus karboksil. Mana sih karboksil tuh? Yang ini loh, COO ini. Gitu ya. Oke, ini asam karboksilat, makanya namanya karboksilat nih karena karboksil ya. Atau nama IUPAC-nya adalah asam alkanoat. Dan ester atau nama IUPAC-nya alkil alkanoat. Tuh, ini merupakan senyawa turunan alkana. Ya. Asam karboksilat memiliki gugus karboksil ya, COOH. Ini sebagai gugus fungsinya adalah COOH. Ya, gugus fungsi dari asam karboksilat, kita hapus dulu yang ini. Nah, gugus fungsi dari asam karboksilat itu adalah COOH. Ini gugus fungsinya. Ya. Sedangkan ester ini gugus fungsinya adalah karboalkoksi. Di sini. Ya. Kalau asam karboksilat di sini ada H ya, kalau ester di sininya R aksen. Ini yang membedakan antara karboksilat dan ester. Nah, karboksilat ini harus asam karboksilat. Kenapa asam karboksilat? Karena di sini H-nya ini akan lepas. H akan lepas ya menjadi H+. Nah, senyawa yang melepaskan H+ ini adalah asam. Makanya kenapa nggak boleh dilupakan asam karboksilatnya. Jadi ketika nanti ada ya misalnya asam asetat, cuka, H yang mana yang lepas? H yang lepas adalah H yang ini, yang ada di sebelah gugus karboksil. Tuh di sebelah RCOO nih ini. H yang nempel sama O ini yang lepas menjadi H+. Ini yang menyebabkan asam alkanoat atau asam karboksilat ini bersifat asam. Oke. Lalu asam karboksilat dan ester ini memiliki isomer gugus fungsi ya, di mana keduanya memiliki rumus kimia yang sama, yaitu CnH2nO2. Oke, selanjutnya kita masuk ke tata nama asam karboksilat dan ester. Oke, untuk tata nama ini gampangnya sebenarnya pola berpikirnya masih sama seperti kita menentukan tata nama alkohol, tata nama aldehid, itu sama. Ya, kita pilih rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus fungsinya, mengandung COOH. Ya, rantai terpanjangnya harus mengandung COOH. Dan beri nama seperti nama alkananya, berapa banyak C-nya ya, dengan mengganti akhiran A dengan akhiran OAT. Misal kalau metana jadi metanoat gitu kan ya. Ini metana jadinya metanoat ya kan. A-nya diganti dengan OAT. Dan ditambah awalan asam, jangan lupa ini asamnya jangan ketinggalan. Lalu apabila rantai utama mengikat gugus alkil sebagai cabang, maka penomorannya dimulai dari gugus COOH. Nanti kita akan lihat ya. Sedangkan tata nama umum ini juga ada ya, karena nama tersebut sudah digunakan sebelum adanya nama IUPAC. Ini nama trivial ya, nama dagang. Ini nama trivial atau nama dagang, mana yang lebih terkenal. Ini seperti ini tata namanya, kalian bisa lihat ini ada nama IUPAC ya, ada nama umumnya di sini. Kalau asam metanoat berarti C-nya cuma satu, nama umumnya asam formiat. Nah, etanoat ini adalah asam asetat. Nah, jadi ternyata asam asetat yang sama ini kita kenal itu bukan nama IUPAC-nya. Nama IUPAC-nya justru adalah asam etanoat. Dan seterusnya kalian bisa lihat di sini ya, di buku paket kalian pun ada, nanti kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya ester. Ya, untuk ester ini namanya adalah alkil alkanoat. Penamaan ester seperti penamaan asam karboksilat dengan mengganti awalan asam dengan gugus alkil yang diikat. Alkil yang diikat yang mana? Alkil yang diikat yang di sini, yang ada di sebelah kanannya COO. Ya, yang ada di sebelah kanan COO pengganti H ya, H lepas, ini masuk alkil, ini menjadi alkil. Ya, kesininya adalah alkanoatnya. Ya, ini sini alkil,
ke sini, ini adalah alkanoat. Makanya kan di sini alkil ya, di sini CH3 berarti metil. Ke yang di kiri ini alkanoat. C-nya cuma satu, berarti metil metanoat atau metil formiat. Di sini juga kita bisa lihat nih di yang kedua, ini di alkilnya ada C-nya 3, berarti propil ya, ini propil. Lalu yang ngikat dengan COO di rantai alkanoatnya ini adalah CH3 ya, CH3COO, berarti C-nya ada 2 di sini. Maka namanya adalah propil etanoat. Seperti itu. Ini untuk tata nama ester. Ya, selanjutnya kita akan bahas sifat fisis ya. Ini untuk tata nama ester dan asam karboksilat. Nanti silakan kalian pelajari lagi di buku paket. Saya nggak akan banyak membahas tentang tata nama ya secara detail karena itu ngabisin waktu, kepanjangan juga gitu. Jadi yang penting kalian tahu caranya gitu. Nanti akan saya sediakan 1 hari untuk kita memberikan nama IUPAC untuk senyawa-senyawa ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas sifat fisis. Sifat fisis itu sifat yang kelihatan ya, fisik sifatnya. Kita bisa lihat ya. Yang pertama ini sifat fisis asam karboksilat. Asam karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen yang cukup kuat sehingga memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif tinggi dibandingkan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi relatif ya, memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi ini kalau dibandingkan dengan alkana yang jumlah atomnya sama. Misalnya alkananya itu 3 atom ya, propana 3 atom C. Berarti kan kalau asam karboksilat itu ada asam propanoat ya di situ. Nah, itu titik didih dan titik leburnya asam propanoat akan lebih tinggi daripada propana. Seperti itu maksudnya. Lalu asam karboksilat dengan jumlah atom karbon sedikit merupakan senyawa yang mudah menguap dengan bau tajam ya, bau cuka kan baunya tajam tuh. Itu jumlah atomnya sedikit tuh, cuma 2 gitu. Ya, maka itu menjadi ciri atau sifat fisisnya. Lalu semakin banyak jumlah atom karbon, maka semakin sukar menguap karena semakin berat ya, makin banyak yang perlu diputusin ikatan ya, makanya dia lebih sulit menguap. Lalu asam karboksilat bersifat polar sehingga mudah larut dalam air ya, semakin banyak atom karbonnya maka semakin sukar larut dalam air. Lalu di dalam asam karboksilat dapat berasosiasi antar molekulnya. Jadi dalam air nih asam karboksilat dapat berasosiasi atau berikatan ya antar molekul, yaitu 2 molekul bergabung menjadi 1 molekul. Seperti itu. Itu hanya di dalam air. Kalau pelarutnya yang lain nggak bisa. Lalu sifat fisisnya ester. Nah, ester suku rendah ini dengan jumlah atom C sedikit, ini adalah senyawa yang mudah menguap dan memberikan wangi yang harum gitu, bau yang sedap. Maka semakin banyak atom karbon, maka semakin tinggi titik didihnya. Ester suku tinggi suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam eter atau CS2. Ini merupakan senyawa nonpolar. Oke, ini adalah tadi kita sudah bahas tentang tata nama dan sifat fisis asam karboksilat dan ester. Di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang sifat kimia dan kegunaan dari asam karboksilat dan ester. Oke, kalau ada yang bingung silahkan diulang lagi videonya. Kalau masih ada yang bingung juga nanti kita akan bahas ya. Silahkan kalian tanyakan di Google Classroom atau boleh langsung chat ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.